Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sosial media identity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Goliga Saputra. Saya Muhammad Rifki Asmi. Baik, Bang Widu Aditya. Saya Zazuhrufia Faiza. Media dan digital. Sejarah media dan digital dimulai dari komunikasi lisan dan tulisan sekitar 4000 sebelum Masehi. Dengan penemuan alat cetak yang mempercepat penyebaran informasi, era media elektronik muncul pada pertengahan abad ke-20. Dengan televisi dan radio, mengubah cara informasi disampaikan secara global. Definisi media sosial. Media sosial mengacu pada sarana interaksi di antara orang-orang di mana mereka membuat dan berbagi atau bertukar informasi dan ide dalam komunitas dan jaringan virtual. Definisi identitas. Identitas adalah perangkat karakteristik unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai dirinya sendiri dan bukan orang lain. Kata tersebut dapat digunakan dengan cara yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Pada tingkat pribadi, identitas sering mengacu pada kesadaran diri seseorang, yang berarti bagaimana mereka memandang diri sendiri dibandingkan dengan orang lain. Kategori media digital. Yang pertama ada onet media, yang kedua ada paid media, yang ketiga ada anet media. Lalu selanjutnya ada akun alter. Alter akun adalah akun media sosial yang dibuat oleh seseorang untuk mengekspresikan identitas atau sisi lain dari sisi diri mereka yang tidak ditampilkan di akun utama. Istilah ini berasal dari konsep alter ego yang berarti aku yang kedua, dan seringkali digunakan untuk membedakan antara identitas publik dan pribadi pengguna. Ciri-ciri akun alter yang pertama, anonimitas. Banyak pengguna memilih untuk membuat alter akun agar bisa berinteraksi secara anonim. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi pikiran, perasaan, atau hobi tanpa takut dihakimi oleh teman-teman di dunia nyata. Yang kedua, ekspresi diri. Alter akun sering digunakan untuk mengekspresikan sisi kreatif atau emosional yang mungkin tidak dapat ditampilkan di akun utama. Pengguna dapat berbagi keluh kesah, minat tertentu, atau bahkan konten yang lebih pribadi tanpa merasa tertekan oleh ekspektasi sosial. Lalu yang ketiga, kegiatan khusus. Beberapa orang menggunakan alter akun untuk tujuan tertentu seperti berpartisipasi dalam fandom, mengelola komunitas tertentu, atau bahkan berbisnis secara online. Lalu ada creative fandom. Creative fandom adalah istilah yang merujuk pada komunitas penggemar yang tidak hanya menikmati karya media tertentu, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam menciptakan konten baru berdasarkan karya tersebut. Ini mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti fanfiction dan art video dan proyek kolaboratif lainnya yang dihasilkan oleh para penggemar. Kemudian ada ciri-ciri creative fandom. Satu, partisipasi aktif. Anggota komunitas fandom tidak hanya menjadi konsumen pasif dari media, tetapi juga berkontribusi dengan menciptakan karya baru yang terinspirasi oleh karya asli. Ini menciptakan ruang bagi penggemar untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan berbagi dengan orang lain. Dua, keterhubungan emosional. Fans seringkali memiliki keterikatan emosional yang kuat terhadap karakter atau cerita dari media yang mereka sukai. Keterikatan ini mendukung mereka untuk mengeksplorasi dan memperluas narasi melalui karya-karya kreatif mereka. Tiga, komunitas dan kolaborasi. Creative fandom seringkali melibatkan kolaborasi antara anggota komunitas. Mereka dapat bekerja sama dalam proyek, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain dalam proses kreatif. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan identitas kolektif di antara para penggemar. Kemudian ada do it yourself. Istilah do it yourself telah digunakan sejak awal abad ke-20, terutama dalam konteks perbaikan dan pemeliharaan rumah. Namun popularitasnya meningkat pesat pada tahun 1950-an
ketika banyak orang mulai melakukan proyek perbaikan rumah sebagai hobi. Dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas informasi melalui internet, DIY telah berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas. Platform seperti YouTube dan Instagram memungkinkan orang untuk berbagi ide, teknik, dan hasil karya mereka dengan komunitas yang lebih besar. Contoh yang dapat dilakukan media dan digital. 1. Identitas virtual remaja pada media sosial Instagram. Pada Instagram, kita dapat menjadi kepribadian yang lain atau bisa disebut juga sebagai kepribadian ganda. Kita dapat menjadi apa yang kita inginkan yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.